seorang anak kecil yang menghilang dan seluruh negeri mulai mencarinya. Hingga akhirnya, keluarganya mendapatkannya kembali, namun tersadar bahwa dia bukanlah anak yang mereka cari. Meski terdengar seperti dongeng, ini adalah misteri yang nyata terungkap di negara Louisiana, yang bermula di tahun 1912. Ini adalah kasus Bobby Dunbar yang tidak pernah terpecahkan. Di tanggal 23 Agustus 1912, sepasang suami istri bernama Percy dan Lacey Dunbar yang tinggal di Opelousas, sebuah kota kecil di Louisiana, mengajak kedua putra mereka yang masih kecil untuk camping di Swayze Lake. Jadi, mereka berlibur ke tempat yang memiliki danau yang terletak masih di daerah Louisiana. Ketika keluarga ini sedang asik dengan aktivitasnya masing-masing, si kecil Bobby Dunbar yang saat itu berusia 4 tahun bermain di luar pengawasan orang tuanya dan kemudian menghilang. Setelah itu, kedua orang tuanya, Lacey dan Percy Dunbar, sadar kalau salah satu anak mereka menghilang. Mereka mulai mencarinya kemana-mana hingga akhirnya mereka terpaksa menghubungi polisi karena pencarian mereka tidak menghasilkan apa-apa. Sebuah regu pencari pun dibentuk. Mereka segera mencari dan melacak jejak Bobby hingga ke tepi danau. Tetapi mereka pun juga tidak menemukan apa-apa. Pihak berwenang pun lalu berkesimpulan bahwa Bobby telah jatuh ke air dan tenggelam. Mereka kemudian mencoba menangkap dan membedah aligator, bahkan melemparkan dinamit ke dalam danau dengan harapan jika ada jasad Bobby tenggelam di situ akan mengapung ke permukaan. Namun sayangnya, tidak satupun upaya mereka yang membuahkan hasil. Sekitar 1 hari kemudian, topi Bobby ditemukan agak jauh dari danau. Penemuan ini membuat orang-orang mulai bertanya-tanya, apakah mungkin Bobby diculik? Percy Dunbar dan pejabat Opelousas kemudian menawarkan hadiah $6.000 atau setara $160.000 hari ini untuk mendapatkan informasi tentang anak laki-lakinya yang hilang. Kemudian, 8 bulan setelah Bobby menghilang, tepatnya pada tanggal 13 April 1913, keluarga Dunbar menerima kabar baik. Ada seorang anak laki-laki yang cocok dengan deskripsi Bobby yang ditemukan di Mississippi. Seorang pria bernama William Kenwell Walters yang merupakan tukang reparasi keliling terlihat bersama anak itu. Ketika pihak berwenang menangkapnya, dia mengklaim bahwa bocah itu adalah Charles Bruce Anderson, anak tidak sah dari saudara lelakinya dengan seorang wanita yang bekerja untuk keluarganya bernama Julia Anderson. Walters mengklaim bahwa bocah lelaki itu yang disebut sebagai Bruce telah dititipkan kepadanya oleh ibu kandungnya, Julia, sementara sang ibu pergi mencari pekerjaan. Terlepas dari penduduk setempat yang mendukung cerita Walters, polisi tetap membawa bocah itu pergi, karena mereka yakin sosok Bruce sebenarnya adalah Bobby Dunbar. Reuni antara bocah itu dan keluarga Dunbar memiliki beberapa versi. Satu surat kabar mengklaim bahwa pertemuan kembali antara ibu dan anak itu sangat mengharukan, di mana anak itu langsung menghampiri Lacey Dunbar sembari berteriak ibu. Namun sayangnya, tulisan surat kabar lain mengklaim bahwa Lacey dan Percy Dunbar sempat ragu-ragu bahwa anak yang dibawa polisi dari Mississippi itu adalah anak mereka yang hilang. Polisi sendiri pun menyadari bahwa ini menjadi tidak masuk akal. Pasalnya, bagi mereka, itu adalah anak yang sama yang mereka jemput dari William Kenwell Walters sebelum mereka bawa kembali ke keluarga Dunbar. Namun, Julia kembali keesokan harinya. Ia yakin bahwa anak laki-laki yang diidentifikasi sebagai Bobby Dunbar itu sebenarnya adalah putranya Bruce. Sayangnya, semuanya sudah terlambat, karena berita telah menyebar sehari sebelumnya. Terlebih, media lebih menyukai berita di mana Bobby Dunbar telah kembali ke keluarga aslinya dan hidup seperti semula. Pemberitaan yang menyatakan bahwa Julia Anderson adalah pihak yang salah pada akhirnya membuat pengadilan ragu-ragu untuk menindaklanjuti klaim Julia atas anaknya Bruce yang diklaim sebagai Bobby oleh keluarga Dunbar. Dalam kasus ini, Julia adalah pihak yang kalah dan terus begitu sampai akhir. Banyak pihak yang telah menyatakan bahwa mereka percaya bocah itu adalah Bobby Dunbar. Orang-orang yang percaya bahwa bocah itu adalah Bruce pada akhirnya pun mulai meragukan hal tersebut. Karena pemberitaan di media sangat gentar dalam melawan Julia. Pada akhirnya, Julia pun kembali ke rumahnya di North Carolina dan merelakan Bruce yang hidup bersama keluarga Dunbar.
pada titik ini, keluarga Dunbar sepenuhnya yakin bahwa anak itu adalah Bobby. Ia telah kembali ke rumahnya dan menyesuaikan diri dengan baik, bermain dengan saudara-saudaranya dan menunjukkan tanda-tanda mengingat hal-hal di rumah. Di sisi lain, kembalinya Bobby ke rumahnya berarti vonis kejahatan untuk William Kenwyl Walters. Walters pada akhirnya dihukum karena kasus penculikan dan harus menghabiskan 2 tahun penjara untuk kejahatannya. Beruntung baginya karena sang pengacara kemudian mengajukan banding. Pengadilan akhirnya menolak untuk mengadilinya lagi dan Walters pun akhirnya bebas. Hingga pada akhir hayatnya, William Kenwyl Walters terus bersikap tidak bersalah atas kasus penculikan yang ditunjukkan kepadanya. Dia tidak akan pernah mundur dari pernyataan bahwa Bobby Dunbar adalah Bruce Anderson. Setelah titik ini, tampaknya kisah menghilangnya Bobby Dunbar sudah terpecahkan dengan sempurna. Bobby telah bersatu kembali dengan keluarganya dan menyesuaikan diri dengan baik. Dia tumbuh dan menikah sebelum akhirnya memiliki 4 anak atas pernikahan tersebut. Meskipun Bobby telah diberitahu tentang peristiwa yang terjadi selama masa kecilnya, anggota keluarganya menceritakan bahwa Bobby tidak pernah meragukan sekalipun identitasnya. Ia bangga menyebut dirinya Bobby Dunbar, bukanlah Bruce Anderson. Pada akhirnya, bocah yang sempat menjadi pusat perkara itu menjalani kehidupan sebagai Dunbar sampai akhir hayatnya. Ia meninggal pada tahun 1966 dan kisahnya pun berakhir. Dan ternyata ceritanya tidak semulus itu. Pada tahun 2004, putra Bobby Dunbar menyetujui sebuah tes DNA untuk menyelesaikan misteri yang telah bertahan selama puluhan tahun. Putrinya, Margaret Dunbar Cartwright, menyelidiki kembali peristiwa ini. Ia ingin membuktikan sekali dan untuk selamanya bahwa kakeknya adalah Bobby Dunbar yang terlahir dari keluarga Dunbar. Dalam tes itu, DNA dari putra Bobby Dunbar kemudian dibandingkan dengan DNA sepupunya yang merupakan anak dari adik Bobby Dunbar. Hasil dari tes itu adalah sesuatu yang membuat mereka merinding dari kepala sampai kaki. Hasil tes menyatakan bahwa anak dari Bobby Dunbar rupanya tidak memiliki hubungan darah dengan garis keturunan keluarga Dunbar. Hal itu mengkonfirmasi bahwa Bobby Dunbar yang dijemput oleh polisi dari Mississippi berpuluh-puluh tahun lalu pada dasarnya secara fakta adalah Bruce Anderson. Ketika kabar ini sampai ke keluarga Anderson, bermacam-macam perasaan menghampiri mereka. Tentu mereka tahu bahwa mereka benar. Dengan bukti tes DNA yang dibagikan kepada mereka, tidak ada yang bisa membantahnya lagi. Hal ini mengungkap cerita yang lebih sedih, karena pada dasarnya anak kandung dari Julia Anderson benar-benar diambil darinya secara hukum berpuluh-puluh tahun lalu. Selebihnya, keturunan dari William Kenwyl Walters juga nampak bahagia, karena hasil dari tes DNA ini sepenuhnya membersihkan nama Walters dari tuduhan sebagai pencuri. Nasib dari Bobby Dunbar yang asli pun tidak diketahui. Margaret percaya bahwa anak itu jatuh ke dalam danau dan tenggelam atau dimakan oleh buaya. Beberapa jurnalis berteori bahwa Leslie dan Percy Dunbar telah melakukan sesuatu pada putra mereka dan menggunakan Bruce Anderson untuk menutupi perbuatan. Pihak berwenang mengklaim bahwa mereka menemukan jejak kaki yang menjauh dari danau. Dan mereka mengklaim bahwa penduduk setempat melihat seorang pria nampak mencurigakan terlihat membawa Bobby pergi, tetapi rumor itu tidak pernah dikonfirmasi. Terlepas dari identitas bocah yang diperdebatkan sudah dikonfirmasi, sosok dari Bobby Dunbar yang asli tidak pernah diketahui nasibnya sampai saat ini. Karena itu, selebihnya masih menjadi misteri. Itulah kasus dari hilangnya Bobby Dunbar yang sampai saat ini belum terpecahkan. Menurut kalian, apa yang terjadi dengan Bobby Dunbar yang sebenarnya?